Sebagai akamsi kaki Gunung Ciremai, tentu di sana jadi taman bermain gue ketika pulang dari perantauan. Pada 1 April 2025, satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri, gue latihan di Gunung Ciremai. Bukan naik ke puncaknya, tetapi di sekitar lerengnya aja. Lagi mau cari jarak dengan elevasi tipis-tipis aja. Dan kali ini gue latihan sendiri. Dalam rangka membakar sisa-sisa opor dan ketupat lebaran, gue latihan dengan rute yang biasa gue lewati kalau pulang kampung. Dari Desa Setianegara, gue naik sedikit ke Bukit Lambosir, kemudian lanjut sampai stasiun penelitian Bintangot. Lalu bablas terus sampai ke pos Karangdinding dan putar balik ke rumah. Total elevasi hanya 700 meter dengan jarak 27 kilometer. Selamat pagi dari Kuningan. Kali ini gue mau latihan trail running dalam edisi membakar sisa-sisa opor, sambal goreng, dan ketupat. Jadi ini adalah H+1 lebaran. Mumpung lagi di Kuningan, lagi di rumah, gue pengen latihan di kaki Gunung Ciremai lagi. Kali ini rencananya rutenya dari Imah Kayu by Horizon di Setianegara, terus naik ke Lambosir, habis dari Lambosir terus ke Karangdinding, dan pengennya sih lanjut ke ini ya, ke Bukit Seribu Bintang, tapi kita lihat nanti kondisinya gimana di sana. Oke, let's go. Latihan gua mulai dari penginapan Imah Kayu di Desa Setianegara menuju Bukit Lambosir dengan jarak 2,5 km. Ini segmen yang paling enak buat dinikmatin karena landai dan pemandangannya yang cakep. Jadi nggak perlu buru-buru, cocok buat manasin mesin. Alasan kenapa gue suka trek di Lambosir ini karena treknya itu cukup terbuka ya, tapi masih ada banyak pohon, jadi nggak yang kebuka banget, nggak yang gundul gitu. Nah, karena vegetasinya yang cukup terbuka, jadi panorama di depan itu kelihatan banget nih Gunung Ciremai. Nah, ini di depan ini Gunung Ciremai, tapi puncaknya ketutup awan ya, lagi musim hujan. Kalau lagi nggak ada awan sih ini bakal clear banget sih puncaknya. Bahkan tadi pagi masih kelihatan. Nih kalau ketemu simpang kayak gini nih, ada ke kanan. Nah, ke kanan ini buat ke Bukit Lambosirnya, ada pelangnya juga. Nah, kalau ke kiri ini ada satu tanjakan namanya Umbul Masigit kalau nggak salah. Ini kalau ke sana lumayan nanjak jalannya. Nah, kita mau ke Lambosir. Nah, ini udah deket ke Bukit Lambosir. Sebelah kiri sini ada area camping. Nih, camping area. Ada dua sih. Kalau di sini tuh areanya hutan pinus gitu. Jadi banyak pohon pinus dan teduh areanya. Ada musola dan toilet juga. Ada satu lagi sebelah sana, nanti gue tunjukin. Di sana areanya agak kebuka, tapi
punya view yang bagus ke bawah. Kalau malam itu bisa lihat city light juga seharusnya ya kalau cerah. Udah sampai ke Lambusir. Ini bangunan ini udah lama banget nih, kayaknya dari zaman gue SMA udah ada. Nah, kita sampai di Bukit Lambusir. Oke, di sini nih sebelah sana juga tadi itu ada area-area camping. Nah, batu ini batu yang cukup. Area sana tuh camping bisa juga. Nah, ini batu yang cukup bersejarah buat gua. Batu yang lu suka naik ke sini nih. Buat lihat view. Nah, ini kalau malam kelihatan lampu-lampu ya, city light dari nggak city juga sih, desa ya, kecamatan Cilimus dan sekitarnya. Tadi dari Imah Kayu Horizon itu sekitar 2,5 sampai 3 kilo lah. Sampai sini 3 kilo dengan waktu setengah jam tadi jalan, lari-lari dikit sambil konten juga. Habis ini gue mau lanjut ke Karangdinding. Nah, ini yang jaraknya lumayan jauh ya. Setelah short break di Lambosir, gue melanjutkan perjalanan. Dari area yang cukup terbuka, medan mulai berganti dengan memasuki hutan. Di tengah perjalanan, gue melewati stasiun riset Bintangot, pusat penelitian sumber daya alam dan ekosistem Taman Nasional Gunung Ciremai. Kemudian gue lanjut lagi sampai ke Karangdinding. Oke, tadi gue udah dari Bukit Lambusir cuma sebentar. Sekarang lanjut ke Karangdinding. Nah, kalau ke Karangdinding ini udah jalannya juga udah jalan tanah lagi, setapak kayak gini. Dan nggak banyak yang lewat juga ya. Kalau tadi masih banyak akamsi yang lagi ngarit, ngambil rumput gitu dari kebun. Terus ada juga wisatawan ya, tadi ada beberapa pengunjung di Bukit Lambusir. Nah, kalau kesini udah nggak bakal ketemu orang lagi sih. Terakhir gua lewat sini. Bismillah ya, semoga cuaca cerah dan tidak hujan, karena sekarang ini langitnya bukan agak sih, emang berawan sekarang. Semoga nggak hujan aja deh. Amin.
Yoi, mantap. Udah 1 jam 50 menit, 2 jam lah ya, dari apa namanya, Imah Kayu Horizon tadi, terus mampir di Lambosir, dan sekarang udah sampai di site Karang Dinding. Ini total jaraknya kurang lebih 10 kilo. So far sih treknya nggak gitu nanjak ya, kebanyakan flat. Mungkin elevasinya cuma beberapa ratus meter doang, 200-300 mungkin. Dan treknya makin kesini makin ketutup semak-semak gitu karena jarang ada orang lewat ya. But so far so good. Dapat 10 kilo PP 20, tapi mau lanjut dulu ke arah sana, ke Bukit Seribu Bintang kayaknya. Dan di sini tuh ada bangunan kayak gini nih. Nah ini sama di sana juga ada tuh. Ini ada bekas apa namanya, api unggun. Nah ini kalau kebuka Gunung Cirembannya sebelah sini. Di sana ada view ke arah kota tuh, di sana ke desa. Dan ini gue pertama kali ini pakai sepatu Speedgoat Hoka Speedgoat 6. Ini pas Speedgoat 6. Ini baru pertama kali dipakai, baru beli kemarin pas ada diskon apa namanya, lebaran. Sebelumnya gue pakai Hoka Speedgoat 4 itu awet banget dan nyaman lah buat gue, cocok. Setelah itu sempat pakai 910 dulu, dan sekarang balik lagi ke Speedgoat, ke Hoka Speedgoat tapi versi yang terbaru yang 6. Nanti gue bakal review kayak gimana nih experience pakai sepatu ini, karena ini baru pertama banget ya. Jadi mungkin nanti akan gue buat videonya setelah beberapa kali pemakaian atau beberapa puluh kilometer penggunaannya, kayak gitu. Karena gue mau istirahat dulu, habis itu langsung lanjut ke Bukit Seribu Bintang. Mantap. Dari Karang Dinding, gue sempat coba mencari jalan ke Bukit Seribu Bintang, tapi nggak berhasil karena jalannya buntu. Akhirnya, gue memutuskan untuk putar balik dan pulang dengan melewati rute yang sama. Tapi gue nggak finish di Imah Kayu, melainkan bablas langsung ke rumah. Oke, istirahatnya udah. Sekarang gue mau lanjut lagi ke sana, ke arah Bukit Seribu Bintang kayaknya sih, harusnya sih ya. Let's go. Kayaknya gue harus putar balik deh, karena gue nyoba cari jalan nggak ketemu. Sebenarnya ada jalan, cuman udah ketutup banget kayak gini nih. Nah, udah semak-semak semua tadi ke sana, udah rimbun banget, rumputnya udah tinggi-tinggi sebetis sepaha. Jadi gue mutusin buat putar balik karena nggak cukup yakin juga sih sama jalannya. Satu, karena gue nggak punya GPX-nya. Dua, gue belum pernah ke Bukit Seribu Bintang, jadi nggak tahu nih jalan yang bener lewat sini apa bukan. Jadi gue mutusin buat putar balik deh. Apalagi tadi di sana ada percabangan ya, dan dua-duanya sama-sama rimbun jalannya, semak-semaknya tinggi. Jadi gue nggak yakin, daripada nyasar dan nggak tahu kemana. Jadi gue putusin putar balik aja. Sekarang masih jam 10, langit berawan tapi kayaknya nggak hujan sih dari tadi sih ini. Oke, gitu aja. Sekarang gue balik dulu.
Nah kayak gini-gini nih tadi, tapi lebih tinggi lagi, sepaha sepinggang lah ada. Susah buat jalan juga. Sebenarnya ada jalan sih, karena ini tuh kan batu nih, makadam ya. Jadi kan ini jalan buatan nih. Cuman ya kondisinya tidak memungkinkan untuk dilewati. Jadi ya udah deh. Ini gue udah tinggal 500-an meter lagi ke Setianegara, ke desa. Total 4 jam 21 kilo sampai bawah mungkin 22. Lumayan dapat HM. Oke, mungkin segitu dulu vlog trail kali ini. Next time gue bakal bikin video lagi dalam rangka latihan buat BTR juga tentunya. Mungkin nanti bakal naik ke Gede Pangrango, double summit Gepang, sama mau di Sentul biasa. Oke, segitu aja. Thank you for watching and till we meet again. Bye bye.